اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya takzimi dosen pengampu mata kuliah Anil Hadis Bapak Mahrus MA, dan yang saya kenali teman-teman saya yang akan menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan dua hadis, yang mana hadis pertama yakni tentang hadis pembelengguan setan, dan yang kedua yakni tentang hadis aroma orang yang berpuasa. Langsung saja dalam pembahasan hadis yang pertama, yakni hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, Al-Maliki, dan Ahmad, yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat syayatin." Yang mana arti dari hadis ini yakni ketika tiba bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Dalam hadis ini termasuk sebuah hadis yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat, terutama pada saat masa Ramadan tiba. Karena setan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran terdiri dari manusia dan jin, yakni kama qala Allahu fi kitabihil karim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yang mana artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin. Penjelasan dari hadis tersebut yang pertama yakni menurut Al-Qadiyat rahimahullah berkata, hadis ini dapat dipahami secara tekstual dengan makna yang sebenarnya, bahwa dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka serta dibelenggunya setan-setan merupakan tanda masuknya bulan Ramadan dan bukti pengagungan terhadap kemuliaannya. Dibelenggunya setan-setan bertujuan untuk mencegah mereka dari upaya menyakiti dan menggoda orang-orang yang beriman yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Hal ini dapat dipahami juga secara majazi, yakni dipahami secara makna, kiasan atau konotatif. Maka ungkapan di atas dipahami sebagai isyarat atas banyaknya pahala dan ampunan, sedangkan upaya setan-setan untuk menggoda dan menyakiti dibatasi atau terbatas, sehingga mereka seperti dibelenggu. Mereka dibelenggu untuk melakukan suatu upaya, namun tidak dibelenggu upaya yang lain. Mereka dibelenggu untuk menggoda manusia yang satu, namun tidak dibelenggu untuk manusia yang lain. Pemahaman ini dikuatkan oleh riwayat yang kedua, pintu-pintu surga dibuka-bukakan. Dalam hadis yang lain tercantum, setan-setan yang durhaka dibelenggu. Menurut Al-Qadiyat berkata, mungkin dibukanya pintu-pintu surga dipahami sebagai ungkapan tentang ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Allah kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan, namun tidak di bulan yang lain, seperti melakukan puasa, qiyamul lail, salat tarawih, berbuat kebajikan-kebajikan, dan banyak menahan diri dari hal-hal yang menyalahi aturannya. Semua ini dapat menyebabkan seorang masuk menuju surga sekaligus pintu-pintu menuju surga. Begitu pula ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan dapat dipahami sebagai ungkapan tentang upaya mereka dalam menahan diri
dari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Pengertian sufidat dibelenggu atau kulligat dibelenggu. Ya, terdapat pendapat yang lain yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip dari Al-Ulaimi yang berkata, kemungkinan maksud dari ungkapan setan-setan dalam hadis tersebut adalah setan-setan pencuri berita langit. Pembelenggu terhadap mereka terjadi pada waktu malam bulan Ramadan, sedangkan siang harinya mereka tidak dibelenggu. Karena pada waktu diturunkannya Al-Quran, mereka dihalau dari upaya mencuri berita langit, kemudian pemeliharaan berita langit itu diperketat dengan pembelengguan terhadap mereka. Mungkin juga yang dimaksud adalah bahwa setan-setan itu tidak maksimal menggoda kaum muslimin sebagaimana halnya di luar bulan Ramadan. Karena kaum muslimin pada saat bulan Ramadan sibuk berpuasa dengan mengekang hawa nafsunya, dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Menurut ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud setan-setan di atas adalah sebagaimana setan, yaitu kalangan yang durhaka dari mereka. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Abu Hurairah yang berbunyi, "Idza kana awwala lailatin min syahri Ramadan, suffidat syayatin wa maradatul jin." Yang mana artinya ketika tiba malam pertama dari bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang durhaka dibelenggu. An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abu Kilabah dari Abu Hurairah dengan redaksi watu qallu fihi maradatus syayatin. Di dalamnya bulan Ramadan, setan-setan yang durhaka dibelenggu. Setelah mentarjih pemahaman hadis ini secara tekstual, Al-Qurtubi berkata, jika ada yang bertanya, bagaimana mungkin dimaknai secara tekstual sementara kita melihat banyak kejahatan dan kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan? Seandainya setan-setan itu dibelenggu, tentu hal itu tidak akan terjadi. Maka jawabannya adalah bahwa kemaksiatan tersebut sedikit terjadi pada orang yang berpuasa, yang memelihara syarat dan adab puasa. Atau makna hadis tersebut adalah sebagai setan yang dibelenggu, yaitu mereka yang durhaka saja, tidak semuanya. Atau maksudnya adalah memperkecil angka kejahatan di bulan suci Ramadan. Terjadi hal tersebut lebih sedikit frekuensinya di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain, karena tidak mesti dengan dibelenggunya semua setan berarti tidak ada kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebab ada faktor lain selain setan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, seperti jiwa yang kotor, kebiasaan yang buruk, dan setan dari bangsa manusia. Pendapat yang lain, yakni menurut Al-Hafiz Al-Mubarakfuri mengutip dari Al-Zain bil Al-Munayyir berkata, yang pertama, lebih tepat tidak perlu mengalihkan teks dari makna aslinya. Adapun riwayat yang mencantumkan redaksi Abwabur Rahmah, pintu-pintu rahmah, dan Abwabus Sama, pintu-pintu langit, merupakan hasil pengubahan para rawi. Sebab redaksi asalnya adalah Abwabul Jannah, pintu-pintu surga, dengan dalil bahwa redaksi berikutnya yang merupakan kebalikannya, yang ditutupnya pintu-pintu neraka. Mungkin demikianlah pendapat para ulama dan para imam mengenai hadis tentang pembelengguan setan di saat bulan suci Ramadan. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa di antara para ulama ada yang cenderung memahami secara hakiki, ada pula yang memahami secara majazi, dan ada juga yang cenderung memahaminya dengan makna keduanya, yakni dengan makna hakiki dan juga majazi. Pembahasan hadis yang kedua, yakni tentang hadis aroma mulut orang yang sedang berpuasa. Imam Bukhari dalam kitab Asyam meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnah fala yarfuth wa la yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain walladhi nafsi biyadihi laqalufun famisya'im atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk." Yang mana arti dari hadis ini yakni puasa adalah benteng, maka hendaknya tidak berkata kotor dan bodoh. Jika ada orang yang mengajaknya bertengkar atau mencacinya, maka hendaknya ia katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa.
sebanyak 2 kali. Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma parfum kasturi. Dalam mensyarih hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa khulfah dalam sebuah riwayat tercantum khuluf, masing-masing dibaca dhammah, adalah berubahnya aroma mulut menjadi berbau tidak sedap. Kemudian beliau berkata, adapun makna hadis tersebut, Al-Qadhi yakni Al-Qadhiyat menyatakan bahwa menurut Al-Maziri, redaksi dalam hadis ini berbentuk majaz dan isti'arah, makna kiasan dan perumpamaan. Karena mencari wewangian suatu aroma itu termasuk salah satu sifat makhluk yang memiliki watak menyukai sesuatu yang wangi dan menjauhi dari sesuatu yang jijik. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari itu semua. Namun kebiasaan kita adalah mendekat pada aroma wangi yang ada di tengah kita. Hal ini pun dijadikan isti'arah dalam hal puasa, karena orang yang berpuasa berupaya untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang paling sahih adalah apa yang disampaikan oleh Ad-Dawudi, seorang ulama dari wilayah Maghrib, dan dikutip oleh salah seorang sahabat kami, bahwa bau aroma mulut orang yang berpuasa lebih banyak pahalanya daripada parfum kasturi yang dianjurkan untuk digunakan pada setiap sholat Jumat, hari-hari raya, dan di majlis-majlis hadis, majlis-majlis zikir, dan perkumpulan-perkumpulan yang baik lainnya. Begitupun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, An-Nawawi mengumpulkan pendapat yang terakhir ini. Kesimpulannya, beliau memahami makna thayyib, aroma wangi, sebagai penerimaan dari keridhaan Allah. Apakah aroma mulut orang yang berpuasa yang lebih wangi di sisi Allah ini terjadi di dunia atau di akhirat? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Al-Munziri mengatakan bahwa permasalahan ini termasuk salah satu yang diperselisihkan oleh Ibn Abd Salam dan Ibn Salah. Ibn Abd Salam berpendapat bahwa hal ini terjadi di akhirat sebagaimana darah orang yang mati syahid. Beliau berdalil dengan riwayat hadis yang menyatakan bahwa itu terjadi pada hari kiamat. Sedangkan pendapat Ibn Salah berpendapat bahwa hal tersebut terjadi di dunia. Beliau berdalil dengan hadis di atas. Mayoritas ulama juga berpendapat demikian. Al-Khattabi menyatakan bahwa maksud aromat wangi di sisi Allah adalah keridhaan dan pujian Allah kepadanya. Artinya, aroma tersebut lebih suci di sisi Allah dan lebih dekat pada keridhaannya. Menurut Al-Baghawi, maknanya adalah pujian Allah kepada orang-orang yang berpuasa dan ridho. Senada dengan di atas adalah pendapat Al-Qaduri dari kalangan ulama madhab Hanafi, pendapat Al-Dawudi dan Ibn Al-Arabi dari kalangan madhab Maliki, serta pendapat Abu Usman As-Sabuni dan Abu Bakar bin Al-Sam'ani. Mereka semuanya memutuskan bahwa ungkapan tersebut mengandung pengertian ridho dan penerimaan Allah. Adapun penyambutan hari kiamat dalam riwayat tersebut karena saat itu merupakan hari pembalasan. Ketika itu tampaklah keunggulan aroma bau mulut orang-orang yang berpuasa dalam timbangan amal daripada parfum kasturi yang digunakan untuk menghilangkan bau tidak sedap demi mencari ridha Allah. Sebab bau tersebut diperintahkan untuk dijauhi. Hadis di atas dalam satu riwayat mencantumkan kata yaumul qiyamah, sedangkan dalam riwayat yang lain tidak. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa keutamaan tersebut pada dasarnya berlaku di dunia dan di akhirat. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbahum bihim yaumaidil la khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Setiap hari Dia maha teliti terhadap mereka. Demikianlah pendapat para ulama tentang perbedaan mengenai aroma mulut yang lebih wangi dari parfum kasturi tersebut terjadi di dunia ataupun di akhirat. Namun mereka sepakat bahwa hadis di atas tidak dihendaki dengan makna hakiki, melainkan yang dimaksud adalah makna majazi. Akibat dari perbedaan pendapat ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bersiwak pada siang hari bagi orang-orang yang sedang berpuasa.
Ulama yang berpendapat bahwa aroma wangi mulut orang yang berpuasa tersebut adalah saat di akhirat, maka membolehkan bersiwak pada siang hari bagi orang yang sedang berpuasa. Sedangkan sebaliknya, ulama yang berpendapat bahwa aroma wangi mulut orang yang berpuasa tersebut adalah saat di dunia, maka memakruhkan bersiwak pada siang hari bagi orang yang sedang berpuasa. Demikian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.